Mereka ini orang dia pada batal. Kita sambut dengan muji Tuhan dari NKB 17. Monggo kami persilahkan Ibu Pendeta, Mbak Eli. Baik, makasih Bu Basis untuk waktunya. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapak untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terlebih lagi kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama. Kami rindu ya Bapak akan firman-Mu. Berkatilah setiap kami. Berkatilah hamba-Mu yang juga akan menyampaikan firman ini. Biarlah Tuhan yang menyapa dan mengetuk pintu hati kami. Dan terlebih lagi Tuhan yang membentuk kami menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak. Kami siap ya Bapak untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Eli. Ya, puji Tuhan yang kita bisa berkumpul bersama di dalam jumpa klasis GBT pada hari ini ya. Ya, sungguh hari yang luar biasa, hari yang penuh sukacita ini membuat kita semakin terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 1 sampai 14. Monggo bagi Bapak Ibu bisa menyiapkan bacaan Alkitabnya. Mazmur 139 ayat 1 sampai 14. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan mengajak kita
mendengarkan renungan seperti biasanya ya. Hari ini saya mau mengajak kita dengan teknik yang berbeda di dalam membaca Alkitab. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah pernah mencobanya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah Lectio Divina? Atau baru pertama ini mendengar istilah Lectio Divina? Kalau di GKJ Gandaria beberapa kali pernah kita memakai model doa Lectio Divina. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah mendengar atau baru sekarang mendengar, Lectio Divina ini dalam bahasa Latinnya artinya adalah bacaan ilahi atau bacaan rohani. Nah, ini merupakan sebuah praktek doa dengan menggunakan kitab suci. Kalau ditanya ini mulainya sejak kapan, itu berasal dari abad keempat ya. Kalau misalnya kita lihat dari komunitas Benediktin, bagaimana Lectio Divina ini sebuah metode membaca kitab suci. Kan biasanya kalau ibadah hari Minggu, pendeta akan baca ayat, kemudian merenungkan dengan khotbah gitu ya. Nah, kalau sekarang justru kita semua nanti akan diberi kesempatan untuk membaca, merefleksikan, dan menanggapi. Kalau misalnya Bapak Ibu baru pertama kali ini mendengar Lectio Divina, jadi gambarannya kita akan nanti bersama-sama melalui tahap seperti ini. Ya. Jadi kita akan membaca, kita akan merefleksikan, kita akan merespon bacaan tersebut, dan kita bisa mengaplikasikan nanti ya di dalam kehidupan sehari-hari. Atau sederhananya, saya mau mengajak kita semua nanti melalui tahap-tahap berikut ini. Jadi ada tahapannya, yang pertama Lectio, itu membaca. Nanti kita akan bersama-sama membaca secara perlahan dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 14. Nggak usah buru-buru bacanya, Bapak Ibu bisa nanti mengambil waktu pribadi. Kemudian nanti setelah membaca akan bermeditasi, jadi merenungkan. Biarkan teks Alkitab tersebut menyampaikan pesannya kepada kita yang membaca. Sampai kita menghayati kata atau frase atau gagasan yang menarik dari bacaan tersebut. Kemudian nanti tahap yang ketiga kita akan berdoa, menyampaikan apa yang kita dapat dari bacaan tersebut. Kemudian setelah itu baru kita akan berkontemplasi pembaruan apa sih yang kita alami setelah membaca, dan baru kita akan setelah itu implementasi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, tahapan yang akan kita lalui membaca, merefleksikan, dan menanggapi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu sebelum kita mencoba Lectio Divina ini. Monggo, ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya dari tahapan-tahapan ini. Jadi seperti misalnya Lanjut. Bapak, monggo. Oh lanjut, oke, baik, makasih Bapak Ibu. Jadi kita seperti sedang memakan sesuatu ya Bapak Ibu. Jadi kita makan, kita punya secara perlahan, kemudian kita coba menghayati bacaan-bacaan tersebut, dan kita bisa merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu membaca secara perlahan, sekali mungkin kok nggak ada ya kata atau frase yang menarik saya, nggak apa-apa, baca lagi secara pelan-pelan sampai menemukan satu kata, frase, atau gagasan yang menarik bagi Bapak. Kalau tidak ada, kita mulai ya
Bapak Ibu. Jadi monggo Bapak Ibu bisa memposisikan duduknya yang nyaman, bisa mengambil waktu untuk memulai Lexio Divina hari ini. Mari kita membaca secara pribadi masing-masing, monggo, dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 14. Mazmur 139 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu bisa membaca secara pribadi. Itu menjadi maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagiku, dari malam menjadi terang seperti siang bergelap. Apa itu? Belum selesai diminum. Nanti pendetanya ngomong dulu lah. Cobalah Bapak Ibu membaca secara perlahan dan temukanlah kata atau frase atau gagasan yang menarik bagi Bapak. Tuhan tidak jauh dari kamu. Tuhan selalu ada. Arupin pagi. Kemana? Kan orang itu Enggak. Dari laptop itu bisa. Dari laptop itu bisa stop semua. Tua terus ini. Kan bacaannya gitu kan? Bacalah secara perlahan setiap kata, resapi seperti kita mengunyah setiap firman tersebut secara perlahan.
Setelah menemukan kata atau frase atau gagasan tersebut, cobalah sejenak merefleksikan. Apa yang kira-kira ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui bacaan yang kita baca. Resapi kata tersebut dan refleksikanlah. Pikirkanlah kata itu berulang-ulang. Resapi setiap makna yang muncul di dalam pemikiran kita. Cobalah kita berdoa kepada Tuhan. Tanyakanlah adanya apa maksud dari kata yang kita temukan. Dia Maha Tahu, Dia Maha Baik, dan Dia Maha Hadir. Sampaikanlah permohonan Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan. Biarlah melalui firman yang telah kita serap, Tuhan menyapa kita, Tuhan menguatkan kita di dalam meresapi kata, frase, atau gagasan tersebut.
Ingatlah selalu kata itu, resapi, pegang, dan biarlah firman Tuhan tersebut menjadi pelita bagi kaki kita melangkah, menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Amin. Ya, Bapak Ibu, bagaimana ketika tadi kita sudah mencoba sejenak ya, saya memang tidak memberi waktu yang panjang buat Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin ada di antara kita yang mau sharing sedikit ketika berleksio divina dengan Mazmur 139 ini. Kata apa yang muncul dari Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi dari kata tersebut? Satu orang mungkin ada? Boleh. Monggo Pak Toto, silakan. Nyon pangapunten kalau ada kekurangan nanti dikoreksi. Yang pertama, kedekatan Allah kepada kita, Bu Pendeta, memaknai kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, mengatakan apa yang kita lalui itu berarti kita harus ya menabur ini mengetahui apa yang kita lakukan, berarti ada rambu-rambu buat kita dalam kegiatan kita. Jadi Tuhan sendiri yang mengetahui secara suatu apa yang boleh kita lakukan. Jadi itu rambu-rambu kita untuk melakukan perintah yang boleh dibilang jangan sampai melanggar ada yang hal-hal yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, kuasa Tuhan itu melengkapi kemampuan dan kemampuan kita, sehingga merasakan dan percaya bahwa semuanya itu pemberiannya. Jadi kita tidak gegabah apa yang boleh kita punyai itu bukan dari kita saja, namun Tuhan sendiri yang memberikan. Kemudian percaya kepada Tuhan bahwa dari kandungan sampai kita mati, karena percaya pada Tuhan dan menempatkan kita di sisinya. Ini percaya kita pada Tuhan bahwa dari awal, dari lahir, dari kita di kandungan itu Tuhan beserta. Sampai kita mati pun Tuhan akan memberikan pada anak-anaknya yang terbaik. Dan kemudian kita harus bersyukur selalu. Pemberian seluruh yang boleh kita terima itu adalah semuanya pemberian Tuhan. Maka dari hati kita tetap selalu bersyukur. Mungkin itu Bu Pendeta. Ya, terima kasih Pak Toto untuk sharingnya dari bacaan Alkitab tersebut, apa yang sudah Pak Toto dapat. Ya, mungkin di antara kita memang banyak Bapak Ibu sekalian, ketika tadi membaca secara pribadi, merenungkan, berdoa, kira-kira kata apa yang meresap itu beragam ya. Mungkin tadi Pak Toto ada melihat tentang rambu-rambu, kemudian ada melihat tentang bagaimana kasih Tuhan yang menemani dari sejak dalam kandungan sampai kematian. Atau mungkin ada yang dari sisi yang lain.
Kalau saya ditanya secara pribadi, saya tadi meresapi bagian dalam ayat 13. Ada Jadi, apa ini? sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang meresapi kata yang lain, tapi monggo kita bebas. Karena Lectio Divina itu bagaimana kita disapa oleh firman Tuhan. Dan kita mendoakan kata tersebut dan kita resapi untuk menjadi pegangan kita. Jadi bagaimana tadi Tuhan menyapa secara pribadi Bapak Ibu melalui bacaan Mazmur 139. Memang Mazmur 139 ini merupakan refleksi sang pemazmur, yaitu Daud, di dalam menjalani kehidupan keseharian. Daud merefleksikan bahwa Tuhan itu selalu ada. Maha tahu, maha baik, maha hadir. Jadi kapanpun, tahu di sini menyelidiki dan mengenal kita. Tuhan tahu apa isi pemikiran kita, Tuhan tahu apa yang mungkin sedang kita hayati pagi ini, kita pergumulkan pagi ini. Mungkin ada di antara kita, Mazmur ini lebih ke syukur. Atau mungkin ada di antara kita yang merasakan Mazmur ini sebagai penguat. Memang sangat beragam. Dan di antara kita mungkin ada yang meresapi tadi. Tuhan selalu menemani, kapanpun, dimanapun. Mulai dari kandungan sampai kematian. Dan harapannya memang di ayat yang ke-14, sang pemazmur mengajak kita bersyukur. Karena kejadian yang kita alami itu dahsyat dan ajaib. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang pergumulan, sedang sakit, atau mungkin sedang banyak hal yang dipikirkan, firman Tuhan hari ini menyapa kita. Menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang maha tahu, maha baik, maha hadir. Kiranya kita semua bisa memegang firman yang sudah kita resapi. Tadi monggo dari Pak Suranto, ya. Silakan Pak, monggo Pak, bisa dibuka Pak, ya Pak. Tadi sempat saya buka di mute lagi sama yang punya hajat. Oh, nggih. Matur nuwun, Bu. Saya akan bacakan yang ayat 11, Bu. Monggo, Pak. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melindungi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Aku jadi ingat ulang tahun Sinode 92 kemarin yang mengunjungi Rawinala. Kegelapan oleh anak-anak kita di Rawinala. Tapi menjadikan terang di sekitar kita yang tidak tunanetra. Luar biasa. Ada cerita sedikit, malam-malam ada tunanetra, malam-malam jalan bawa teken, tapi di sebelahnya bawa lampu senter. Secara logika aneh. Kalau udah buta, bawa senter, pengaruhnya apa? Ternyata filosofinya sederhana. Biarlah yang si orang buta tidak mendapatkan kecelakaan, tapi orang sekitar dia berjalan juga mendapat terang karena senter. Matur nuwun. Terima kasih Pak Suranto. Jadi Pak Suranto, bagaimana Tuhan yang memberikan terang kepada semua orang. Jadi refleksinya tadi di ayat 11 ya, Pak. Matur nuwun Pak Suranto. Oke, Bapak Ibu sekalian, di antara kita punya banyak kata frase yang kita temukan, tapi